Berlatar pada tahun 1947, tepatnya di kota LA, Lenteng Agung, Amerika Serikat, cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan kerusuhan antara sekelompok pelaut dan imigran ilegal asal Meksiko. Mengenai penyebab kerusuhan antara kelompok pelaut dengan imigran ilegal Meksiko disebabkan oleh tindakan para pendatang yang menyerang terhadap istri dari salah satu kelompok pelaut. Sementara di sisi lain, adegan pun memperlihatkan kepada dua petugas polisi yang bernama Dwight dan rekannya bernama Lee. Kala itu mereka sangat sibuk menenangkan kerusuhan antara kedua kelompok tersebut. Tak berselang lama, akhirnya mereka membawa salah satu pelaku provokator kerusuhan ke kantor polisi. No name opponents in a no man's land division. All the shitbirds. Who's this? Came down here same as you. Keep him getting jarheads beating on a good collar. Take him in the morning. Selain menjadi polisi, ternyata Dwight dan Lee merupakan sahabat dekat dan memiliki hobi yang sama, yaitu olahraga boxing. Pada saat itu, pihak kepolisian menggelar sparring bersahabatan antara Dwight dan Lee demi mengetahui siapa yang paling kuat di antara mereka berdua. Singkat cerita, pertandingan persahabatan pun dimulai. Awalnya Dwight mampu mendominasi pada ronde pertama. Bahkan ia berhasil menumbangkan sahabatnya. Namun pada ronde selanjutnya, Lee kembali bangkit dan menghajar Dwight habis-habisan hingga KO. Make it look good. I lost a lot of things. The labor on tank job, enough to convince myself I wasn't a... Setelah pertarungan tersebut, mereka berdua mendapatkan tugas dari atasan untuk menangani kasus besar yang hingga kini belum terselesaikan. Pelaku dari kasus ini bernama Bobby, dan sampai sekarang Bobby masih menjadi buronan kelas tinggi, di mana si pelaku telah melakukan kejahatan, yaitu penjualan wanita. Namun Dwight dan Lee tidak bisa langsung menangkap Bobby tentunya, sebab mereka harus mencari satu persatu anak buah Bobby agar tahu di mana keberadaan pelaku utama. Didn't care if he was a hard man or what he thought about anything. Setelah dilakukannya pencarian, akhirnya pihak kepolisian menemukan salah satu seorang pria bernama Raimonesh. Nih jelemana, di mana dia sering mengobrol secara langsung dengan Bobby. Dan setelah mengetahui nama tersebut, Dwight dan Lee segera meluncur ke tempat Raymond berada demi mendapatkan info atau petunjuk. Singkat cerita, setibanya di lokasi, mereka pun mulai melakukan pengintaian di area sekitar. Namun sayang, pengintaian mereka malah diketahui oleh para anak buah Raymond. Hingga adegan tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Beruntung Dwight dan Lee berhasil menenangkan baku tembak tersebut. Kemudian saat pihak polisi lain datang untuk olah TKP, secara bersamaan mereka malah menemukan jasad seorang wanita dengan kondisi mulut robek dan tubuh yang sudah dimutilasi. Akibatnya pihak kepolisian banyak didatangi wartawan, karena saat menangani satu kasus yang belum selesai, pihak polisi malah menemukan kasus baru. Di sini pihak polisi mengatakan kepada para media bahwa mereka akan segera menangani kasus ini dan secepat mungkin bisa menemukan pelakunya. Before this gets out of hand, let's put the kibosh on something. You get crazies, liars, and false leads. Ear-to-ear facial lacerations. Your room in that building over there. I heard something on the radio about it. Hey, Raymond Nash, remember? You gotta go check out that room. Beat a woman to death. Singkat cerita, setelah dilakukan otopsi pada jasad yang baru saja ditemukan, terungkaplah nama dari jasad tersebut, di mana beliau merupakan seorang wanita bernama Elizabeth, dan ia juga merupakan seorang artis terkenal pada zamannya. Pihak forensik menjelaskan bahwa Elizabeth mendapat pukulan benda tumpul hingga ia menyebabkan pendarahan di bagian kepala.
Setelah Elizabeth tewas, si pelaku memutilasi tubuhnya dan mengambil semua organ-organ Elizabeth. Pihak kepolisian langsung mencurigai mungkin pelaku pembunuhan ini adalah si Bobby dan Raymond karena yang mereka tahu keduanya berhubungan dengan kasus penjualan wanita. Pathology. We have a female Caucasian between and through lacerations of both mouth corners to the palm of the right hand. There. Abdominal cavity reveals no free-flowing blood. The cadaver reveals removal of all death is either the mouth wound here or, I say then he drained the blood from the body. Elizabeth Ann Short, birth July 29, 1924, Medford, Massachusetts. Dwight dan Lee mulai menyelidiki kasus ini. Pertama, mereka menemui ayah kandung Elizabeth untuk memberitahu tentang kematian anak tercintanya. Mereka juga menanyakan tentang siapa saja orang-orang yang dekat dengan Elizabeth. Tapi sayang, sang ayah tidak mengetahuinya. Karena Elizabeth sudah lama tidak tinggal bersama keluarga, otomatis mereka juga tidak tahu apa saja yang telah dilakukan Elizabeth dan siapa saja orang-orang yang dekat dengannya. Karena tidak berhasil menemukan petunjuk dari orang tua Elizabeth, lantas mereka pun pergi dari sana. Self-killed doing that, huh? Tell you why? Do me a favor, stop by and check on Kay, will you? Singkat cerita, malam pun poek, kita akan diperlihatkan kepada kekasih Lee yang bernama Catherine. Ini si gelisna. Pada malam itu, mereka sedang bersama Dwight. Bukan sedang berselingkuh, memang Lee yang menyuruh Dwight menjaga kekasihnya. Setelah itu, Dwight kembali mencari petunjuk dengan menemui seorang wanita yang merupakan teman Elizabeth di bidang keartisan. Dan wanita itu bernama Lorna. Namun saat datang ke rumahnya, ternyata si Lorna sudah tidak tinggal di sana. Tetapi di sini Dwight berhasil menemukan sedikit petunjuk dari barang-barang yang ditinggalkan Lorna. Barang tersebut adalah sebuah potongan film dan foto seorang wanita yang belum diketahui identitasnya. Dwight langsung menonton potongan film itu demi mengetahui siapa orang-orang yang pernah terlibat pada saat produksi film bersama Elizabeth. Okay. No David O'Sullivan. I do. You like a lady and with respect. Oh, I didn't audition for Gone with the Wind, but the thought is my witness. As God, I'll never go hungry again. Akan tetapi setelah menonton, sayangnya Dwight tidak menemukan petunjuk sedikit pun. Tak menyerah begitu saja, ia pun mencoba mendatangi sebuah klub yang biasa Elizabeth kunjungi. Sesampainya di sana, Dwight berusaha menanyakan kepada para pengunjung barangkali ada yang kenal dengan Elizabeth. Di sana juga pandangan Dwight terpaku pada seorang wanita yang menggunakan pakaian serba hitam. Dan jika dilihat-lihat, wajah wanita itu sangatlah mirip dengan wanita yang ada di foto peninggalan Lorna. Diketahui wanita itu bernama Madeline. Lantas Dwight pun langsung mengejar Madeline untuk menanyakan tentang Elizabeth. Namun Dwight tidak berhasil mengejarnya karena Madeline langsung masuk ke dalam mobil dan pergi begitu saja. Tapi beruntung Dwight berhasil mencatat plat nomor mobil milik Madeline. Sementara di sisi lain terlihat Lee terlalu sibuk dengan tugasnya sampai lupa dengan Catherine. Akibat kesibukannya membuat Catherine marah karena merasa tidak dianggap oleh Lee, hingga membuat keduanya pasea alias cekcok. Tapi beruntung pertengkaran itu bisa mereda setelah Dwight datang dan melerai mereka. Over. You're so gutless sometimes, you know that? I promised him a week on this, 4 more days. I had to tell myself I was the sturdy leg in our little triangle. Dwight yang sudah mencatat plat nomor mobil Madeline, akhirnya mereka pun berhasil bertemu di suatu parkiran. Tanpa banyak omon-omon, mereka pun langsung menanyakan soal Elizabeth di dalam mobil. Di sini Madeline berterus terang tentang hubungannya dengan Lorna dan Elizabeth. Ternyata mereka bertiga ini merupakan teman saat syuting sebuah film. Jadi intinya Lorna, Elizabeth, dan Madeline merupakan teman di satu bidang, yaitu perfilman. Kemudian Madeline menawarkan kepada Dwight, jika kamu ingin mengetahui lebih detail soal Elizabeth dan Lorna, ada satu syarat yang harus dipenuhi, di mana Dwight harus menemani Madeline makan malam bersama keluarga besarnya. Loh. I met them at Laverne's last fall. Come in to catch a drink or a meal off us. My father is Emmett Lynn, built half of Hollywood and Long Beach. Playing footsie. Mona talked about a stupid boyfriend back in its Hollywood dreams. The whole sad night. I'm tired. You want my alibi so I can go home? Holly and I were in Laguna from Sunday through Thursday along. I might be convinced. All night, 8 o'clock. Pick me up. What's your name? Lucky Blanchard. Bucky.
Sementara di kantor polisi, Lee masih saja sibuk dengan misinya menangani kasus Bobby dan Raymond, yang mana Lee telah berjanji tidak akan berhenti sampai dirinya menyelesaikan kasusnya. Kembali ke Dwight yang sudah tiba di rumah Madeline, terlihat ia langsung disambut baik oleh keluarga Madeline. Kita perkenalkan dulu masing-masing keluarganya. Sang ayah bernama Emmett, sang ibu bernama Ramona, dan sang adik bernama Martha. Diketahui Emmett merupakan produser film dan ia tahu di mana keberadaan Lorna. Ia mengatakan kemungkinan Lorna berada di daerah La Verne, California. I used to drive her over to Hollywoodland after 12 hours on a silent flicker. Are you familiar with the neighborhood, Mr. Blake? Many of them know Mr. Linscott by name. When Mayor Barron comes, Lynn's male woman, policeman, my God, Emmett! I'm really so sorry. Setelah mengetahui lokasinya, Dwight pun segera menuju ke sana. Singkat cerita, ketika sudah berada di lokasi, Dwight yang sedang duduk sambil membaca koran, secara tak sengaja ia melihat Lorna sedang membeli es krim. Ketika Dwight berdiri dari kursinya, Lorna yang ketakutan pun langsung berlari. Tapi beruntung ia berhasil menangkap Lorna dan langsung membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. I'm a policeman. Policeman. But what about the film can? A movie? What kind of movie? You have to tell us the whole thing, sweetheart, so... Saat diinterogasi, Lorna memberikan keterangan di mana sebelum kematian Elizabeth, dirinya pernah menghubungi Elizabeth untuk mengajaknya syuting bersama. Namun bukan syuting film biasa, melainkan film Foghat, tetapi film yang diproduserkan tidak mau nama dan identitasnya disebutkan. Singkat cerita, setelah syuting selesai, Lorna dibuat terkejut setelah tahu kalau Elizabeth sudah tewas mengenaskan. Dan ia beranggapan kematian Elizabeth ada hubungannya dengan pembuatan film tersebut. Maka dari itu, mereka mencoba menonton cuplikan film yang telah Lorna ambil saat selesai syuting. Ketika sedang mengamati cuplikan filmnya sambil menikmati sedikit Dwight mendapatkan kabar bahwa telah ditemukannya jasad Raymond yang tewas di sebuah toko saat dirinya mencoba melakukan perampokan. Dead. Suspect dead. We forgot about Junior Nash. He was trash and a killer, and I've been right from the beginning. Namun setelah dilakukan penyelidikan, ternyata bukan Raymond lah pelaku pembunuhan almarhumah Elizabeth. Dan sekarang Dwight mengetahui bahwa rekannya yaitu Lee sedang bergerak sendiri menangani kasus Bobby, di mana Lee sedang pergi menuju tempat yang diduga si Bobby berada. Sebagai sahabat yang baik pastinya Dwight pun khawatir jika Lee harus menghadapi Bobby sendirian. Maka dari itu Dwight langsung menuju ke lokasi untuk menyusul Lee yang diketahui sedang berada di gedung Olimpik Los Angeles. Singkat cerita, sesampainya di lokasi, Dwight menemukan Bobby sendirian tanpa dijaga oleh anak buahnya. Namun saat Dwight mencoba memenikamnya, tiba-tiba anak buah Bobby muncul dan langsung menyerang Dwight. Saat serangan berlangsung, Bobby berusaha kabur dari tempat tersebut. Namun Bobby tak berhasil lolos karena Lee yang berada di sisi lain berhasil menembaknya hingga tewas. Tak berakhir sampai di situ, tiba-tiba Lee yang sedang berada di lantai atas didorong oleh dua orang tak dikenal hingga membuatnya jatuh dan tewas seketika. Nah, sejak kematian Lee membuat Dwight terus merenung merasa saking bersalahnya karena dirinya tak berhasil melindungi sahabatnya sendiri. Kasus kematian Elizabeth yang hingga kini belum terpecahkan membuat Dwight semakin riut, rungsing, campur aduk pokok nama. Namun sebagai seorang pria sejati dan tidak pantang menyerah, Dwight lebih giat untuk mengumpulkan informasi dan petunjuk yang berhubungan dengan kasus ini. Kemudian saat datang ke rumah Madeline, Dwight ingat pada kesaksian Lorna yang mengatakan tentang seorang produser yang tidak mau nama dan identitasnya disebutkan. Nah, Dwight mengetahui kalau ayah Madeline yaitu Emmett juga merupakan seorang produser film. Jadi Dwight akan mencari tahu lebih dalam tentang siapa Emmett sebenarnya.
Setelah mencari informasi tentang keluarga Madeleine, akhirnya Dwight mendapatkan informasi sebuah tempat bernama Hollywood Land, yaitu tempat di mana si MS sering memproduksi film-filmnya. Singkat cerita, ketika sampai tujuan, Dwight melihat tempat itu sangatlah mirip seperti tempat syuting Elizabeth dan Lorna. Tak hanya itu, Dwight juga menemukan sebuah gudang yang di dalamnya ditemukan bercak darah dan gambar badut dengan kondisi mulut yang robek, sama seperti kondisi jasad Elizabeth. I say then he drained the blood from the body. Setelah menemukan kecurigaan itu, lantas Dwight kembali ke rumah Madeleine. Kemudian ia mendesak keluarga Madeleine dengan beberapa pertanyaan. Akhirnya di sini terungkaplah dalang di balik kematian Elizabeth, di mana pelakunya adalah ibu Madeleine, yaitu Ramona dan asistennya bernama George. Tak hanya itu, mereka juga merupakan pelaku pendorong Lee saat di gedung Olimpik. Jadi kronologinya gini budak. Pada saat Elizabeth beres menjalani syuting, ia mendapat tawaran adegan tambahan. Akan tetapi tiba-tiba Ramona langsung menyerang Elizabeth hingga tewas, entah apa maksudnya. Kemudian Ramona dan asistennya langsung merobek mulut sekaligus memutilasi tubuh Elizabeth. Kemudian mereka menyimpan jasadnya di dekat markas Raymond. Usus punya usus, hal itu ia lakukan tidak lain untuk mengkambing hitamkan Raymond dan Bobby. Memang mereka berdua pelaku kejahatan, namun tidak ada hubungannya dengan kasus kematian Elizabeth. That's right, officer. George and me. He ruined, got out of hospital. Gave him the Hugo. It worked construction on that movie with Emmett. My Gwynplaine. That was the cruelest joke of all. He's obsessed with her, you know that? So like my Maddie. Dan apa alasan Ramona membunuh Elizabeth? Ternyata hanya karena Ramona terobsesi dan tergila-gila dengan kecantikan yang Elizabeth miliki, sehingga membuatnya iri dan tidak bisa menandingi kecantikannya. Sungguh alasan yang sangat bangsat. Setelah mengakui seluruh kebusukannya, Ramona memilih untuk bunuh diri dengan cara menembak congornya. Tak hanya itu, setelah Dwight menemukan bukti-bukti yang kuat, ternyata Madeleine juga terlibat dalam kematian Lee dan ia merupakan orang kedua yang pada malam itu bersama George. Singkat cerita, ketika Madeleine berada di sebuah hotel, Dwight berhasil masuk ke dalam kamarnya. Ia pun langsung menanyakan beberapa hal terkait kematian Lee. Di sini Madeleine mulai mengatakan sejujur-jujurnya sambil menggoda Dwight agar ia luluh. Namun Dwight yang kuat iman ditambah dirinya yang sangat marah langsung menembak Madeleine hingga tewas. You'd rather fuck me than to take Daddy's money and leave. Setelah Dwight berhasil mengungkap dan memecahkan kasus kematian Elizabeth, Dwight pun mulai mendatangi rumah Catherine, yaitu kekasihnya Lee, untuk menikmati waktu berduaan. Loh. Dan film pun anggesan. Jadi kasus mengerikan ini berawal pada tanggal 15 Januari 1947 ketika seorang warga setempat dan anaknya sedang berjalan-jalan di Leimert Park, Los Angeles. Saat itu ia melihat sesosok wanita yang sempat dikira sebagai manekin tergeletak di sisi luar jalan. Namun saat ditemukan, ternyata itu adalah jasad Elizabeth Short dalam keadaan terpotong menjadi dua bagian, atas dan bawah. Mirip seperti manekin yang sedang dipisahkan antara badan dan pinggang ke bawah. Kisah Elizabeth Short ketika masih berusia 22 tahun, dirinya sedang mencoba merintis karir di Hollywood. Elizabeth juga dijuluki sebagai The Black Dahlia setelah kematiannya yang mengerikan, karena kegemarannya memakai pakaian hitam. Tak hanya itu, ia juga senang meletakkan bunga dahlia di kepalanya sebagai aksesoris. Penamaan ini juga merujuk pada film kriminal berjudul Blue Dahlia yang dirilis setahun sebelum kematiannya.
Hasil otopsi menunjukkan adanya tindak kekerasan, bekas ikatan tali terdapat pada pergelengan tangan dan kaki. Bahkan luka memar juga ditemukan pada bagian kepala Elizabeth, yang mengindikasikan adanya benturan benda tumpul sebelum ia meninggal. Mutilasong juga diduga dilakukan setelah Elizabeth tak bernyawa, dan dilakukan sekitar 10 jam sebelum mayatnya ditemukan. Lebih gilanya, jasad Elizabeth ditemukan dalam keadaan telanjang. Meski begitu, tidak ada jejak sperma dalam organ intimnya. Pihak penyelidik mengatakan bahwa pemotongan tubuh dilakukan dengan sangat rapi sesuai dengan anatomi manusia. Hal ini membuat polisi menaruh kecurigaan bahwa pelaku mungkin saja memiliki latar belakang pendidikan medis atau kedokteran. Tetapi kenyataannya Black Dahlia adalah penamaan sebuah kasus pembunuhan paling brutal di Amerika yang hingga saat ini tidak terpecahkan bahkan oleh FBI sekalipun. US, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di kedalaman Danau Toba mengucapkan hatur nuhun, dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.